apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Sudah lama kita nggak jumpa ya dan unboxing. Oke, saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Di depan saya sudah ada satu box smartphone dari Oppo, yaitu Oppo Reno 6 5G varian 5G-nya. Memiliki internal memori 128GB serta RAM 8GB. Kalian pasti mau tahu kan tentang spesifikasi yang dibawa dari smartphone ini? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Oke, seperti biasa, sebelum saya unboxing, saya harus menyinari dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box plastik ini. Dan dirasa aman, langsung aja kita buka box smartphone ini menggunakan alat ajaib saya, yaitu gunting, untuk membuka plastik serta segelnya. Oke, box sudah terbuka. Kita lihat dulu partisi pertama terdapat apa. Terdapat satu buah softcase yang berwarna bening, buku petunjuk, kartu garansi, serta ada SIM ejector. Kemudian ada smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di bagian bawah terdapat satu buah kepala charger yang pastinya telah mendukung fast charging. Kemudian ada kabel data yang berbentuk USB Type-C dan juga headset. Dan sekarang kita menuju smartphone-nya yang masih tersegel dengan plastik. Kita buka perlahan. Seperti ini bentuknya. Wow, seperti smartphone tetangga sebelah ya. Untuk bagian kiri kanannya berbentuk sudut ya. Oke guys, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bahan review. Dan kita awali membahas tentang bodi, dimensi, serta desain dari smartphone Oppo Reno 6 5G ini. Memiliki bodi dimensi 156.8 x 72.1 x 7.6 mm serta memiliki bobot sebesar 182 gram. Untuk varian 5G-nya dari Reno 6 ini, saya lebih tertarik ya, karena desainnya begitu ciamik, menggunakan desain lengkung yang bersudut. Kemudian smartphone ini juga menggunakan frame metal serta bodi belakang yang digunakan permukaan Reno Glow-nya terasa kokoh. Pada bagian-bagian sudutnya memang terasa tajam, tapi membuat grip meningkat dan masih nyaman di telapak tangan. Oppo Reno 6 5G ini tampil dalam dua opsi warna, yaitu Aurora dan Stellar Black. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Sama seperti bodi sampingnya, layar dari Oppo Reno 6 5G ini juga dirancang flat alias datar. Saya sangat suka dengan bezel bawahnya, tergolong cukup tipis, hampir menyamai tiga sisi lainnya, membuatnya terlihat sangat premium terutama ketika layar menyala. Untuk layarnya sendiri memiliki dimensi sebesar 6,43 inch dengan resolusi Full HD+, serta memiliki refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate sebesar 180Hz. Layar ini juga memiliki kecerahan maksimum plus yaitu 750 nit. Selain terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, juga terpasang pelindung layar dari pabrikan. Sementara cakupan warnanya mencapai 93,28% DCI-P3. Dengan kombinasi bezel tipis, dimensi kamera ponsel yang sangat kecil, serta panel AMOLED membuatnya sangat nyaman dipandang. Perbedaan yang saya temukan dari varian 4G adalah kehadiran fitur video color and share, memanfaatkan 0,1 Ultra Vision Engine. Untuk kalian yang belum tahu tentang fitur ini adalah fitur yang dimiliki Oppo Find X3 Pro. Adalah fitur yang sangat memanjakan mata, serta harus dijajal secara langsung. Secara otomatis tampilan video bakal terlihat lebih kontras dan berwarna, baik dari YouTube, Netflix maupun sumber aplikasi lainnya.
Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa atau jeroan yang dibawa oleh Oppo Reno 6 5G ini. Umumnya Oppo selalu menggunakan chipset milik Qualcomm untuk varian premium. Namun kali ini berbeda. Oppo Reno 6 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 5G. Chipset yang digunakan ini telah memiliki clock speed maksimum 2,4 GHz plus, sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer sehingga lebih hemat daya. Dengan RAM 8GB, pengguna bisa memanfaatkan penyimpanan internal untuk dijadikan virtual RAM sampai 5GB. Sehingga RAM bisa berjumlah 13GB. Namun perlu diingat, dengan kapasitas 128GB kamu tidak dapat menambah kapasitas tersebut karena tidak ada slot untuk kartu micro SD. Dan di atas kertas, HP Oppo Reno 5 5G ini bisa menembus angka 400 ribuan untuk skor Antutunya. Dan menurut saya, tidak ada yang bisa dikeluhkan terkait performa chipset pada Oppo Reno 6 5G ini karena semua berjalan dengan mulus. Bodinya pun terasa cukup dingin berkat sistem multi cooling berlapis yang bisa disematkan ke dalam bodi yang sangat ringan ini. Berikut adalah hasil pengujian metode sintetis atau raihan skor benchmark Antutu yang dicapai oleh Oppo Reno 6 5G ini. Dilanjutkan pengujian performanya dengan memainkan beberapa game di smartphone Oppo Reno 6 5G ini. Sebelumnya saya ukur dulu suhu awalnya, didapati suhu sebesar 34 derajat Celcius. Oke, saya awali dengan memainkan game Mobile Legends dengan settingan bawaan dari smartphone yang sudah mencapai grafik tinggi. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Oppo Reno 6 5G ini semua berjalan dengan lancar. Frame rate-nya berjalan dengan konsisten, tidak ada hambatan yang berarti seperti lag atau frame yang terasa drop. Memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 60 menit, bodi belakang juga tidak terasa panas. Semua berjalan dengan lancar, apalagi smartphone ini juga dilengkapi dengan aplikasi lengkap dengan game toolkit yang bisa kamu akses ketika sedang bermain agar tidak mengganggu jalannya permainan. Selain performanya, smartphone ini juga memiliki teknologi pengisian daya cepat sebesar 65 watt Super VOC 2.0 khas smartphone flagship Oppo. Dan saat baterai habis dan mengisi hingga 100% tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hanya memerlukan waktu 30 menit saja. Hal ini tentu menjadi nilai plus yang menyenangkan. Lewat fitur Optimize Night Charging, baterai smartphone bakal terisi penuh ketika sudah mendekati jam bangun tidur di pagi hari. Sementara fitur Sleep Standby Optimization mampu menghemat daya saat malam hari. Jadi untuk masalah baterai, apabila kamu memainkan game di smartphone ini di waktu yang lama atau berjam-jam, tidak menimbulkan masalah sama sekali. Dengan kapasitas baterai 4300 mAh pada Oppo Reno 6 5G ini tergolong biasa saja, tidak boros dan juga tidak irit. Setidaknya masih aman untuk menggunakan dalam waktu 24 jam penuh. Dilanjutkan dengan memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik HD dan rate-nya mencapai high. Agar tidak terjadi masalah saat memainkan game ini, saya tetap menggunakan settingan bawaan dari smartphone. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 yang baru pertama kali di Indonesia, memainkan game Mobile Legends di smartphone Oppo Reno 6 5G ini tentu saja dengan mudah dilahapnya. Selain itu, mode getar yang ada di smartphone ini begitu nyaman, terutama saat main game seperti PUBG Mobile, karena bisa menyesuaikan dengan senjata yang digunakan. Sama halnya dengan game Mobile Legends, memainkan game PUBG Mobile di smartphone Oppo Reno 6 5G ini juga tidak ada hambatan, semua berjalan lancar. Dengan settingan grafik dan rate bawaan dari smartphone berjalan dengan lancar dan konsisten.
Sama halnya dengan memainkan game Mobile Legends. Memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu 60 menit juga tidak ada hambatan. Tidak ada frame yang terasa drop ataupun terjadi lag saat memainkan game di tengah-tengah permainan. Sehingga sangat nyaman sekali memainkan game Mobile Legends di smartphone ini. Kemudian untuk suhu bagian bodi belakangnya juga tidak menimbulkan hawa panas saat kita memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu yang cukup lama. Jadi untuk performa bermain game berat maupun game ringan, smartphone ini bisa diandalkan. Kemudian setelah saya memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu yang 60 menit tadi yang saya bilang, saya ukur ulang suhunya dan didapati perubahan suhu yang tidak signifikan, yaitu sekitar 36 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari smartphone ini. Dibandingkan dengan varian 4G-nya, justru setup pada kamera belakangnya bakal terlihat lebih sederhana. Hanya ada 3 sensor yang diletakkan sejajar, yaitu sensor utama 64 megapiksel bukan 1.7 untuk wide angle, 8 megapiksel bukan 2.2, dan makro 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Dan pastinya nggak ada sensor khusus untuk kedalaman. Jadi hasil foto potret dihasilkan murni dari software. Sedangkan untuk kamera selfie yang terletak di bagian depan yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor 32 megapiksel dengan bukaan 2.4 dan dapat merekam video hingga kualitas 1080 pixel per 30 fps. Lalu bagaimana dengan hasil atau kualitas dari jepretan kamera Oppo Reno 6 5G ini? Menurut saya untuk hasilnya sendiri oke-oke saja. Bagus-bagus saja, tapi selisihnya hampir tidak terlihat bila lagi-lagi dibandingkan dengan versi lebih murahnya. Hasil foto potret tetap sama meski tanpa depth sensor, termasuk saat efek diterapkan dalam video. Mungkin dikarenakan menggunakan chipset MediaTek, jadi tone warna yang dihasilkan sedikit berbeda. Kamera belakang terkadang hasil tone-nya sedikit hangat, sementara untuk selfie-nya wajah jadi signifikan terlihat lebih hangat, terutama di kondisi cahaya yang berlimpah. Dan menurut saya ini hanya perkara softwarenya, karena jadi kurang akurat meski detailnya bagus. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Oppo Reno 6 5G ini. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Awe, Waspada Channel. Kali ini saya akan mereview kamera utama di 720x30 fps untuk cahaya yang kurang ya, atau di tempat yang lumayan gelap seperti ini. Hasilnya bagus ya, terus pergerakannya juga tidak patah-patah atau smooth. Bisa diandalkan untuk di tempat yang kurang cahaya seperti ini. Lanjut kita ke 720x60 fps. Seperti apa gambarnya? Oke, kali ini adalah di mode 180x30 fps untuk di ruang yang sama yang kurang cahaya seperti ini. Seperti apa pergerakan untuk pengambilan gambarnya? Coba jalan lagi. Bagus ya, tidak patah-patah. Coba di kiri kanannya. Bagus ya. Oke, bagus. Dan sekarang kita ke mode 180x60 fps. Kecepatannya apakah sama? Kita buktikan. Dan ini adalah contoh dari kamera video di 1080x60 fps. Oke, coba kita berjalan. Bagus? Sip. Pastinya bagus ya, Reno 6 5G. Dan sekarang kita coba yang 4K ya. Seperti apa? Yuk. Dan seperti ini contoh dari kamera selfie di pengaturan 720. Oke, tampak keren ya di kurang cahaya seperti ini. Nanti kita coba yang di full cahaya atau di luar ya, di outdoor. Good. Dan ini contoh kamera selfie di pengaturan 1080. Sama halnya dengan 720 untuk hasilnya sendiri sangat bagus ya. Good. Oke, sekarang saya ada di outdoor ya, di ruang terbuka yang cahayanya ya cukup banyak. Dan untuk hasilnya di kamera selfie di pengaturan 720 seperti ini ya. Bagus ya, stabil dan tidak patah-patah. Warna yang dihasilkan juga natural seperti warna asli ya. Coba kita beralih ke 1080 untuk kamera selfie-nya. Dan sekarang di kamera pengaturan 1080 untuk kamera selfie ya, seperti ini. Good.
pergerakannya juga bagus, dan gambar yang dihasilkan juga bagus. Coba kita berjalan ya, stabil ya, dan masih fokus ya. Oke, itu saya jalannya aja nggak fokus, entah kesandung. Oke, dan juga tidak backlight. Saya di belakang itu cukup terang, tapi wajah saya masih terlihat jelas. Oke, kita lanjut ke kamera utama. Dan seperti ini contoh untuk kamera utama di pengaturan 4K ya. Autofokusnya juga berjalan, gambar yang dihasilkan ini juga bagus ya, seperti warna-warna seperti ini, hijau seperti bentuk atau warna aslinya ya, keren. Dan juga tidak backlight, ada peningkatan kayaknya dari Reno sebelumnya. Good. Sekarang kita ke kamera utama mode 1080. Seperti ini contoh untuk kamera utama 1080 per 60 fps. Tangkapannya lebih cepat dibanding dengan 30 fps seperti tadi ya. Nampak real sekali ya, real time, tidak patah-patah. Berjalan lagi, coba. Oke, kita lihat hijaunya, nampak seperti asli ya. Warnanya juga yang dihasilkan juga natural seperti aslinya. Good. Terakhir adalah pengaturan di 720 per 60 fps ya. Seperti ini gambarnya, hampir sama dengan yang 1080 per 30 fps ya. Gambar yang dihasilkan juga natural, dan warna-warna hijaunya hampir sama dengan warna asli ya. Autofokusnya juga bermain, keren ya. Dan juga tidak backlight, smooth, real time, dan tidak patah-patah. Coba kita berjalan. Wow, keren. Oke guys, ini adalah contoh video 2 tampilan ya di HP Reno 6 5G. Saya sekarang berada di jalan ya, dan macet. Oke, bagus ya, warnanya juga jernih. Oke guys, ini adalah hasil kamera selfie-nya Oppo Reno 6 5G. Seperti inilah, keren kan? Bang Gobay juga keren tuh di belakang. Wow. Seperti ini hasil dari kamera Oppo Reno 6 5G. Kamera selfie-nya. Gimana Bang? Tambah keren nih. Oke guys, inilah hasil dari kamera selfie Oppo Reno 6 ya 5G. Sangat cerah sekali suasana di malam hari, penuh lampu di sebuah cafe di Agus Salim ya. Kita udah closing, kita baru bisa sempat review kameranya, sangat keren sekali. Oke, jahat memang kamera ini. Good. Inilah suasana di malam hari menggunakan kamera dengan settingan 1080 60 fps. Suasana malam hari di sebuah cafe di Agus Salim ya. Kita udah selesai acaranya. Cukup wow ya. Bintang-bintang, ada bintang BT, dan di malam hari seperti ini hasilnya. Oke, ini kita belum coba yang 4K nya. Oke, penasaran sama 4K nya, inilah hasilnya ya. Ya, sangat keren sekali. Di malam hari juga tidak ada masalah. Good, coba kita tes sambil jalan. Kita menggunakan kamera utama Oppo Reno 6 5G di maksimal 30 fps nya. Oke, overall good.
Oke, sekarang kita beralih ke speakernya. Untuk speakernya sendiri belum menunjang setup speaker stereo, namun menghasilkan suara yang cukup kencang serta tidak cempreng. Berikut adalah hasil contoh keluaran audio dari speaker Oppo Reno 6 5G ini. Adapun fitur-fitur lain yang bisa kamu dapatkan dalam ponsel ini seperti adanya sensor fingerprint yang telah dibenamkan di bawah layar, adanya face unlock, WiFi, dan juga NFC. Untuk kecepatannya sendiri tidak bisa diragukan lagi, sama seperti HP flagship Oppo lainnya, begitu cepat dan responsif. Untuk pasaran sendiri di Indonesia dibanderol dengan harga 7 jutaan lebih. Kamu bisa merasakan kesan mewah saat menggunakan smartphone ini meskipun sebetulnya Oppo Reno 6 5G ini masih masuk ke dalam kasta mid-range. Oke para sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena di setiap minggunya pasti saya akan memberikan giveaway yang sangat menarik. Oke, banyakin komen, banyakin like, dan jangan lupa video-video saya di-share. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.